Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis taklim Nur Ilyas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan sahibul majelis Bapak Haji Nur Ali. Mudah-mudahan kita doakan biar sehat, panjang umur, barokah dan selalu membawa manfaat, terutama buat majelis taklim dan dakwah Islamiyah. Yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita, Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Abdul Razak, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ahmad Baydawi, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Endang Jaya, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Anjas Mara, dan guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Bukhari, dan guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Syatir bin Akib. Mudah-mudahan para guru-guru kita doakan biar panjang umur, sehat walafiat, dan terus dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis taklim Nur Ilyas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini masih dalam kitab yang sama, yaitu Bidayatul Hidayah, permulaan mendapatkan hidayahnya Allah. Kita pada kali ini akan membahas tentang adabut tayammumi, adab bertayamum, ya Pak ya. Walaupun ini jarang dipakai, tetapi kalau bapak ibu ke ya masyakoh gitu ya, ada kesulitan, penting tahunya kita tayamum itu kalau musafir Pak ya. Nanti di sini yang dibahas. Para bapak dan ibu sekalian, fa in ajazta an isti'malil ma'i, kalau kamu tidak mampu menggunakan air, li faqdihi ba'da talabi, karena tidak adanya air sesudah mencari. Itu yang pertama Pak ya, konsep umum kalau bertayamum kalau nggak ada air. Nah, kalau sekarang air sudah apa? Banyak. Auli udrin min maradin. Nah, yang kedua, kita boleh bertayamum karena ada uzur. Ya, uzur. Baik min maradin, sebab sakit. Nah, dengan sakit bapak nggak boleh kena air, maka dia bertayamum. Karena tayamum ini Pak pengganti bersuci, bukan pengganti wudhu saja, bukan, tetapi pengganti bersuci. Nah, kalau bersuci kan Pak bukan hanya wudhu, termasuk bapak kalau punya hadas besar. Nah, itu kan tanpa mandi tetapi boleh apa? Bertayamum. Contoh, bapak malamnya habis naik, ya naik ya, kemudian karena terlalu lelah Pak ya, jam 5 baru bangun, ya kan, jam 5 baru bangun.
Kalau mandi dulu, waktu subuhnya apa? Habis. Kalau mandi dulu ya. Kemudian lah kalau nggak mandi, gimana? Belum sholat subuh. Maka dalam kondisi mepet kayak gitu Pak, boleh bertayamum tanpa harus apa? Mandi. Yang penting kan yang kotor-kotor bersih. Kan kalau mandi harus besar makan beda sama mandi biasa. Ya kan dia mah harus tapis gitu ya. Lubang kuping, lepit lipatan ketek, lepit-lepitan tangan, jari dan selain sebagainya ya. Air betul-betul harus nyampe gitu Pak, rata gitu air. Beda dengan mandi apa? Mandi biasa, kecek-kecek ya. Ada yang kagak kebaso ya nggak apa-apa. Tapi kalau mandi ada sebesar, dia harus apa? Tapis, harus rata semua air. Nah kalau Bapak mandi sebesar, kemudian waktu subuhnya mepet Pak ya, maka boleh diganti dengan apa tuh? Tayamum. Ya boleh. Nah itu namanya saya bilang tadi, tayamum itu adalah pengganti bersuci, pengganti bersuci, bayang. Jadi sebabnya min marodin karena dia sakit, au limani'in atau karena ada halangan, minal usuli ilaihi sampainya air kepadanya. Dengan sebab apa? Min sabu'in, ada binatang buas saja Pak, boleh tayamum. Mamanya Bapak, kalau dulu kan sumurnya di luar Pak ya, dulu gitu ya, apa jeramba apa namanya itu, ya, di luar. Nah kalau dia mau berwudu keluar, dia takut binatang buas, ya kan, takut diterkam sama macan atau harimau atau yang lain, diintip takut. Nah, airnya nggak ada dalam rumah, nah itu boleh diganti dengan apa tuh? Tayamum. Nah ini saya bilang tadi bahwa dengan kondisi-kondisi tertentu tayamum itu bisa kita pakai. Jadi bukan hanya Bapak naik kapal doang begitu Pak ya. Biasanya kan tayamum ketemu naik kapal doang Pak ya. Nah karena ini apa namanya jarang-jarang dipakai, akhirnya apa? Enggak tahu ya Pak. Jadi dengan sebab sabu'in binatang buas, au habsin dengan sebab Bapak disandra, dipenjara, ditawan Pak ya. Bapak masukin kamar di penjara, mau minta wudu ke kamar mandi sama penjaganya nggak boleh, begitu Pak ya. Bolehnya kalau pipis sama BAB doang. Lantas kalau sholat, nah maka ketika posisi kita disandra begitu, maka kita boleh bertayamum. Jadi nggak ada alasan kita nggak apa tuh, nggak sholat, walaupun kita tidak berwudu, kita bertayamum. Nah itu sebabnya Pak ya. Aukanal ma'ul hadiru atau air itu ada, tahtaju ilaihi dibutuhkan liat syika karena kita aus. Jadi kalau ada air di rumah buat kita minum, kalau nggak dipakai buat kita wudhu, habis terminum nggak ada. Ya kan buat di kamar mandi, buat kita cebok lain sebagainya. Maka ketika air itu nggak ada, itu posisi air nggak ada Pak. Ya kan nggak ada mencukupi begitu. Maka boleh kita ganti dengan apa tuh? Bertayamum. Auliat shikarafikika. Atau air itu ada tapi untuk teman kita yang sedang kehausan, maka kita boleh apa tuh? Bertayamum. Au kana milkan li ghairika, atau air itu ada tapi punya orang, ya milik orang lain. Nah kita tetap baik nggak punya air. Nah, air depan mata, depan rumah kita ada tukang jualan air, tapi punya orang. Ya kan, kalau kita mau minta, kalau dia kasih, kalau dia kagak, emang airnya mahal, boleh beli. Masa lagi minta Pak ya. Maka dengan posisi kayak gitu kita boleh apa tuh? Boleh bertayamum. Walam yuba illa bi aktsari min samanil misli. Atau air itu banyak di depan rumah kita, orang jualan. Kalau kita beli harganya selangit. Ya Pak ya, harganya selangit, kita nggak punya duit.
maka boleh kita tidak menggunakan air. Sholatnya dengan apa tuh? Tayamum. Nah, sebabnya tuh tadi banyak, Pak. Sebabnya ya. Salah satu tadi yang sebab mungkin, Pak ya, sering bersentuhan dengan kita kalau Bapak malamnya naik kesiangan. Nah, itu sering juga tuh ya. Kita milih mandi apa bertayamum. Nah, kalau waktunya udah habis bertayamum, nggak apa-apa, nggak usah mandi. Nanti sholat, habis sholat udah nggak ada hukum mandi hadas besar lagi, udah hilang tuh hukumnya. Hukum kita junubnya hilang. Kalau mau mandi, mandi biasa berarti, bukan tercatat mandi hadas besar. Karena hukum mandi hadas besar sudah hilang dengan sebab kita bertayamum tadi. Nah, ini kan mungkin Pak ya, sering juga ketemu sama kita tuh. Kemudian para bapak sekalian, au kana bika jarahatun au maradun takhafu minhu ala nafsika, atau Pak, dia boleh bertayamum, dia punya luka atau sakit, kalau dia gunakan air maka sakitnya bertambah. Ya, kalau dia pakai air juga sakitnya bertambah. Maka orang yang kayak gini boleh apa tuh? Bertayamum. Cuma syaratnya para bapak hari sekalian ya, kalau bertayamum syaratnya pertama, fasbir hatta yadkhula waqtul fariidhah. Nah, ini penting Pak nih Pak. Jadi kalau bapak mau bertayamum, nunggu waktu masuk dulu. Nggak kayak wudhu dia Mak. Ya kan kalau wudhu mah kita ya belum azan ya, dari rumah berwudhu ke musola atau ke masjid nungguin azan, boleh. Wudhunya masih boleh dipakai buat sholat. Tapi kalau bertayamum Pak, azan berkumandang dulu, waktu sholat masuk baru bertayamum. Jadi kalau belum masuk waktu sholat bertayamum, tayamumnya belum sah. Ya, jadi nggak bisa dia tayamum itu nungguin waktu apa? Sholat. Jadi waktu dulu masuk baru kita bertayamum. Nah, ini yang perlu dicatat Pak ya. Tapi tadi mah kalau yang subuhnya kesiangan tadi tuh emang waktunya udah apa? Udah lewat ya Pak Guru ya. Iya. Ini jangan takutnya ada yang kegetapan Pak. Kegetapan akhirnya dia apa? Bertayamum dulu. Baru dia apa? Sholat. Jadi nunggu waktu sholat fardu masuk baru dia apa tuh? Tayamum. Summaksid sa'idan thayyiban, kemudian baru dia menggunakan tanah yang baik. Pak ya, tanah yang baik kalau di sini ya gampang, tanam apa? Bapak tanam mana yang Bapak mau ambil? Kira-kira suci enggak? Suci enggak? Tanah mah gampang, siram aja tuh pakai air sebak tanahnya ya. Terus nanti kalau udah kering baru diambil. Nah, dia kan nyerap ke bawah tuh. Kayak kesiram hujan gitu Pak. Siram atasnya. Nanti seandainya tanah itu ada najisnya turun ke bawah. Nah, yang atas itu bisa dipakai. Makanya kalau zaman dulu Pak ya, di Masjidil Haram kek, Masjidil Nabawi kek, karena nggak ada keramiknya pakai pasir Pak ya. Kalau ada anak yang kencing di masjid atau berak di masjid, udah tinggal siram sama Nabi, suruh siram pakai air, masuk ke bawah dia. Kalau sekarang orang pakai marmer Pak ya, atau pakai hambal, nah kagak bisa disiram. Harus diapain? Dibersihin gitu Pak. Atau juga umpamanya yang di tembok. Nah, kayak di sini tembok tuh. Nah, itu udah bersih semua. Jangankan di rumah kita Pak, yang losternya banyak Pak itu Pak, lubang anginnya banyak, udah pasti tembok itu banyak apa? Abunya ya Pak. Pesawat aja dianggap ada debunya gitu Pak. Pesawat yang setiap hari dibersihin. Kemudian apa Pak? Turabun khalisun takhirun. Dia tanahnya, abunya benar-benar abu, suci. Layinun, lunak. Cirinya begitu Pak ya. Kemudian caranya Pak, fadrib alaihi bikaffaika dhamman baina asabi'aka. Nah, kemudian telapak tangan ini letakkan ke atas tanah itu. Kalau tembok ya tembok begitu Pak, ya kan? Jarinya diapain tuh? Direnggangkan. Kalau dia apa tuh? Dia nempel abunya ya dikeprak-keprak gitu Pak. Yang penting dia
telapak tangan yang kita tempelkan ke abu itu jangan diusap. Nah, jangan diusap. Pamannya begini, ya kan? Ini dua tangan. Yang belakang nggak kelihatan ya. Ini dua tangan. Ya Allah guru, maaf guru ya. Ini dua tangan. Kemudian ditempel, diadu di tempat di mana ada abunya. Kalau dia banyak ya kita keprak. Kalau dia nggak banyak ya udah. Nah, kemudian setelah itu baru kita jalanin, ya kan? Berarti kan ada dua telapak tangan yang berisi abu. Yang pertama sebelah kanan yang kita mau usap, tempel ujung jari tangan kiri kita ke ujung jari di punggungnya tangan kita, tangan kanan, gini Pak, ya kan? Kita jalanin ke belakang sampai ke sikut, nih sampai ke belakang ke sikut. Kemudian kita putar ke depan sampai sini. Jangan sampai sini, karena ini buat jatah sebelah, gitu kan? Saya ulangi. Jadi habis diambil, dikeprak, kalau di banyak abunya, maka masukin ke sini, tarik sampai ke belakang, sampai ke sini, selesai, ya kan? Yang ini gunakan untuk sebelah lagi, untuk tangan Pak ya. Nah, untuk muka tentunya lebih awal duluan tadi. Pertama muka, kedua tangan, udah selesai. Jadi cuma dua anggota wudhu yang kita usap, muka dan telapak tangan. Muka dan tangan maksudnya, ya kan? Bahkan ada Pak kaul yang lain, Pak. Coba Bapak kalau ngelihat video orang yang di pesawat haji, dia mah nggak pakai digulung tangannya. Jadi diambil, dikeprak, gitu kan? Kemudian tempel sini sampai pergelangan, udah. Mana kecek-kecek itu? Coba lihat. Jadi dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya boleh. Nah, itu cara untuk kita berwudu, bertayamum. Kemudian sambil mengeprak tangan, sambil juga mengusap ke muka, Pak. Disitulah niat. Jadi niatnya bukan lagi ngeprak tangan. Sama kayak Bapak wudu. Bapak kalau wudu pakai air ya, niatnya di mana? Niatnya di mana? Pas lagi basuh muka. Nah, jadi niatnya pas lagi membasuh muka, di situ niat. Nawaitu tayammuma listibahatis shalah lillahi ta'ala. Saya niat bertayamum untuk membolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Ya kan? Jadi kalau niatnya sebelum membasuh muka, Pak, nggak bareng sama muka, nah itu niatnya nggak sah. Jadi niatnya itu harus berbarengan dengan apa? Perbuatan. Kalau dalam qaidah ushul fiqh, an-niyatu biqorinatil fi'li. Jadi niat itu harus berbarengan dengan apa? Dengan perbuatan. Kemudian para bapak hadis sekalian, kata di sini summan zakhatamaka, kalau memang tangannya pakai cincin Pak, lepas. Ya, ada cincinnya lepas, gitu kan? Kemudian selanjutnya tadi nih, membasuh tangan yang kedua, fa illam tastau'ibhuma, kalau tadi tangannya belum rata Pak, maka boleh diambil fadrib darbatan ukhra, diambil yang kedua. Sampai berapa? Sampai selesai dia, sampai rata. Pak ya, sampai rata. Nah, itu caranya. Kemudian kegunaannya Pak, wasalli bihi fardan wahidan. Jadi satu kali tayamum untuk satu kali sholat fardu. Walaupun Bapak nggak kentut, nggak batal gitu wudunya, nggak kentut, nggak nyentuh orang. Pokoknya berlakunya satu kali tayamum, satu kali sholat fardu. Sholat fardu Pak ya. Jadi kalau kita mau sholat zuhur ya satu kali tayamum untuk zuhur aja. Kita kalau mau subuh untuk subuh aja. Nggak bisa dia habis sholat, umpamanya sholatnya di apa tuh? Di mundurin dikit, asarnya udah deket maghrib gitu mamanya ya, udah dia belum, nggak batal, nggak kentut, udah ntar tayamumnya buat maghrib kalian. Nah, nggak bisa, khusus buat apa? Satu sholat satu kali tayamum. Wa masyi'ta minan nawafili, dan terserah kalau sunnah mah boleh, sunnah mah mau berapa rakaat boleh,
Ya, dengan 1 kali tayamum silahkan. Fa in aradta fardan sanian, maka kalau kamu pengen melakukan salat fardu yang kedua, fasta'nif lahu tayammuman akhar, maka lakukan tayamum berikutnya. Bagaimana dengan salatnya kalau di jamak qashar? Nah, apa ya? Ada 2 pendapat. Yang pertama, boleh satu tayamum untuk 2 salat karena salatnya di sekali waktu. Ya kan? Boleh juga 1 kali salat, 1 kali tayamum, berarti 2 kali salat, 2 kali tayamum. Artinya kalau mengerjakan salah satunya boleh. Nah, saya kira itu Pak, ada yang ditanyakan? Karena babnya udah habis ini. Ya, babnya udah habis. Yang lainnya babnya bab lain. Ada yang bertanya? Iya. Iya. Kan kalau kita wudhu bagi orang-orang yang memiliki tato, Ini apa? tato, Oh ya, tato. tato itu ada di tanda, ada di anggota wudhu seperti tangan lah, katakan di mana gitu. Untuk mengganti basuhan yang tertutup tato tadi kan caranya dengan ditutupi dengan tayamum gitu. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana dengan tayamum tadi kan sedangkan pakai air aja dia halis ya, atau nggak ke basuh gitu ya. Iya. Nah, lalu dengan tayamum tadi untuk menutupi tato, terus caranya seperti apa baiknya untuk orang-orang seperti itu biar sah duduk dan sholat gitu. Terima kasih. Iya. Inilah Pak salah satu kerugian besar orang yang punya tato Pak ya. Karena dia itu bukan hanya berkaitan dengan wudu atau tayamum saja Pak, bukan hanya itu. Tapi hukum dia mandi hadas besarnya juga berpengaruh. Karena kan dia harus mandi hadas besar. Kalau dia mandi hadas besar ternyata air itu ketutup, nggak rata, ya Pak ya, dengan tato tadi, maka mandi hadas besarnya nggak apa? Nggak sah. Kalau mandi hadas besarnya nggak sah, otomatis nilai amal ibadah yang lain ikut juga Pak. Kalau kata orang Betawi kepet gitu Pak. Iya Pak ya. Nah, ini bagaimana ketika proses kayak itu? Yang pertama yang harus dilakukan adalah berusaha untuk bisa menghapusnya. Berusaha Pak ya. Bonggan lo punya tato begitu Pak ya. Yang pertama tuh ya, berusaha untuk menghapusnya. Yang kedua, kalau dia tidak terhapus juga, ya udah, dia serahkan sama Allah. Yang penting dia sudah niat bahwa dia sudah melakukan untuk apa? Untuk bertaubat gitu Pak ya, bahwa dia menyesali betul dengan kondisi seperti itu. Makanya bagi kita yang belum punya tato Pak ya, jangan sampai coba-coba. Karena dia bukan hanya tadi ditanyakan oleh Ustadz kita Pak ya, bukan hanya berkaitan dengan sholat doang atau anggota wudhu saja, tetapi dia nanti akan berkaitan dengan hukuman di hadas besarnya. Karena dia masih apa? Masih terselimuti kulitnya dengan apa tuh? Dengan tato tadi. Nah, bagaimana nanti kalau posisi kayak gitu? Maka dia yang pertama berusaha untuk menghapus. Seandainya tidak hapus juga, ya udah bertaubat, serahkan sama Allah. Allah Maha tahu. Gitu Pak ya. Habis mau diapain? Makanya kalau tato itu kan neratnya diteriska, ngancurin apa? Nah, diteriska begitu Pak. Mau begitu Pak ya. Atau kalau nggak di laser itu ditusuk begitu Pak. Ya, yang karena pengen begitu ya hukumnya panjang, bukannya hukum buat anggota wudhu saja. Ya kalau dia sudah menikah kan dia berulang kali melakukan hubungan badan sama istrinya Pak ya. Berarti kan berulang kali juga dia harus mandi. Nah kalau mandinya tetap belum sah, maka tadi bahasa itunya apa? Kepet. Gitu Pak ya. Oke, ada lagi yang tanya? Cukup. Nah, bapak-bapak pikirannya bagi dua. Thailand sama Thailand sama taklim. Dari rumah saya ada kagak orang taklim ini kata gitu. Setengah delapan depan TV. Ada lagi? Ada yang nanya? Enggak nanya, udah berapa kosong matanya. Oh gitu. Tadi saya berangkat 1-0. Saya berangkat 2-0 tuh, 2-0 tuh. Ada lagi Pak?
Mungkin ibu-ibu ada yang nanya. Ada? Ya udah, saya kira barangkali demikian para bapak dan ibu hadirin sekalian. Insya Allah nanti tadi saya sudah ngobrol sama Pak Haji Nur Ali berkaitan dengan pengijazahan sholawat nariyah. Nah, kebetulan saya orang yang sudah dijazahkan. Nanti kalau bapak mau pengen mengamalkan ya nanti kapan-kapan saya akan kasih materi yang terlebih dahulu berkaitan dengan keutamaan dan cara mengamalkan sholawat nariyah. Minimal emang dia Pak 11 kali setiap habis sholat 5 waktu 11 kali ya kan 11 kali. Jadi kalau kata pengarang bukunya Dr. Alfian itu kayak bapak dikasih obat nih Pak sehari 3 kali ya jangan dilebihin gitu iya jadi jangan dilebihin. Sama kayak bapak tawaf kan 7 kali karena dosa terlalu banyak dosa lebihnya 10 kali nah begitu ya kagak bisa itu ya kan. Sama kayak zohor karena banyak dosanya jadi satu zohornya 6 rakaat saya gitu nggak bisa ya kan baca 11 kali setiap kali habis sholat. Atau kalau memang ada program atau hajat besar dia dibaca 4.444 kali angka 4-nya 4 kali ya kan. Mau baca sendiri boleh, mau baca berjamaah juga Pak boleh. Nanti insya Allah kapan-kapan akan saya sampaikan itu. Saya kasih makalahnya nanti saya fotokopiin, tinggal nanti bapak-bapak bisa dibaca dan bisa diamalkan. Saya kira itu saja ya. Terima kasih dan mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan khusus buat sahibul majelis Bapak Haji Nur Ali beserta keluarganya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.